Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini Bang Polan akan bagikan lagi ide bisnis yang bisa membuat dompet atau kantong teman-teman semua makin tebal. Jajanan ini sempat viral di Korea ya. Nah, sekarang kita buat versi Bang Polannya yang pastinya murah meriah, modalnya ekonomis, kita jual 2000, potensi keuntungannya masih bisa dapat hingga 100%. Dan yang gak kalah pentingnya teman-teman, walaupun kita jual murah meriah tapi rasanya tetap enak. Karena kalau kita mau jualan laris itu rasanya harus enak ya. Percuma saja kalau kita jual murah tapi tidak enak, juga tidak akan laris. Jadi intinya dengan modal yang super ekonomis, dengan kita jual dengan harga murah meriah, soal rasa dijamin maknyus sekali, enak sekali. Karena itulah kunci kita agar jualan kita makin laris manis. Oke teman-teman, untuk bahan utamanya di sini Bang Polan menggunakan ubi jalar yang berwarna putih. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 600 gram teman-teman. Nah, ini kita kupas dulu ubi jalarnya atau ubi rambatnya. Nah, yang nggak suka ubi rambat teman-teman bisa menggantinya dengan kentang ya. Tapi menurut Bang Polan lebih enak pakai ubi rambat atau ubi jalar putih ini teman-teman. Rasa manisnya pun juga ada nanti ya. Wah, pokoknya mantul deh rasanya. Kemudian ini Bang Polan menggunakan satu buah wortel, kalau ditimbang itu beratnya sekitar 200 gram. Nah, ini kita kupas dulu wortelnya, atau teman-teman bisa menggantinya dengan sosis ya. Nah, bahan selanjutnya ini Bang Polan menggunakan satu buah jagung manis. Oke, ini semua bahan isiannya sudah lengkap. Yang tidak suka dengan salah satunya boleh diganti bahan dengan bahan yang lain atau bisa disesuaikan dengan selera ya. Nah, ini teman-teman, ubi rambatnya udah kita bersihkan, kemudian sudah dipotong kecil-kecil ya. Nah, ini begitu juga dengan jagungnya sudah kita preteli atau kita kupas dari bonggolnya. Kemudian wortelnya juga sudah Bang Polan potong atau Bang Polan cincang halus-halus ya. Nah, tiga bahan utama ini nanti akan kita rebus dulu sebentar teman-teman. Nah, kemudian ada bahan pelengkapnya, ini ada daun bawang atau bawang prei satu batang, kemudian 3 batang daun sup atau daun seledri, dan 2 butir telur rebus. Oke, selanjutnya ini wortelnya kita tumis dulu supaya nanti ketika kita menumisnya tidak terlalu lama. Nah, kenapa wortel yang dimasukkan dulu? Karena wortel ini agak keras ya dibandingkan ubi dan jagung. Jadi kita duluan wortelnya, kemudian barulah kita masukkan ubi rambatnya atau ubi jalarnya. Kemudian barulah kita masukkan si jagungnya ya teman-teman. Nah, ini kita rebus hingga wortel, ubi jalar dan jagungnya itu lembut atau empuk ya, agar nanti ketika kita menumisnya itu tidak terlalu lama. Nah, ini sudah mendidih teman-teman, sepertinya sudah empuk, sudah lembut nih. Nah, ini kita matikan saja kompornya, kemudian kita tiriskan. Oke, step selanjutnya ini akan kita tumis isi dalamnya. Siapkan minyak untuk menumis kurang lebih sekitar 20-30 ml. Kemudian ini ada separuh bawang bombay ukuran kecil yang sudah dicincang halus. Kita tumis dulu bawang bombaynya, kemudian masukkan batang daun bawangnya. Nah, ini kita tumis hingga harum. Nah, sepertinya aromanya sudah harum ya teman-teman, atau hingga layu. Kemudian kita masukkanlah ubi jalar, wortel dan jagung yang sudah kita rebus tadi. Ini kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita tambahkan daun sup atau daun seledri beserta daun bawang prei-nya tadi atau daun bawang hijau. Nah, selanjutnya Bang Polan menambahkan 1,5 sendok teh garam atau bisa disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya Bang Polan menambahkan 2 sendok teh penyedap rasa. Bang Polan menggunakan kaldu jamur atau teman-teman bisa sesuaikan dengan seleranya masing-masing. Selanjutnya Bang Polan menambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Nah, ini kita aduk-aduk hingga semua bahan bisa tercampur secara merata. Kemudian Bang Polan menambahkan 2 sendok makan saus tiram. Sambil diaduk-aduk sekali-sekali supaya bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Kemudian ini telur ayam yang sudah Bang Polan rebus tadi, kemudian saya cincang halus, kita tambahkan saja. Terakhir ini Bang Polan menambahkan
3 atau sampai 4 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dulu dengan air, kemudian kita tuangkan saja. Ini berfungsi supaya mengikat ya teman-teman, atau tidak berderai dia. Atau teman-teman bisa menggantinya dengan mayones ya, tapi ini kan kita judulnya ekonomis, Bang Polan menggunakan tepung terigu saja. Tapi soal rasa ini insya Allah enak banget teman-teman, maknyus sekali, silahkan dicoba deh. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita tumis. Selanjutnya ini Bang Polan menyiapkan roti tawar. Saya siapkan roti tawarnya 2 bungkus. Per bungkus itu isinya 11 keping roti atau 11 potong roti tawar. Nah kemudian kita isi aja, kita isi 2 sendok untuk 1 keping roti tawar ini ya. Nah ini kita geprek seperti ini, tutup di atasnya lalu kita geprek. Nah ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Dan untuk yang jualan 2000 itu, ini 1 roti tawar ini, 1 keping roti tawar ini kita potong bagi 2 saja. Boleh potong serong atau boleh potong seperti balok ya. Nah ini kita isi 1 sendok saja teman-teman. Nah ini kita isi 1 sendok. Kemudian kita taruh potongan tadi di atasnya, kita gepengkan sedikit atau kita penyet atau kita tekan. Nah ini hasilnya. Nah ini akan kita jual dengan harga 2000. Tapi kalau yang besar tadi itu terserah teman-teman mau dijual 4000 atau 5000 ya, terserah ya. Nah, tapi Bang Polan fokusnya ke yang potongan kecil seperti ini. Ini akan kita jual dengan harga 2000. Pokoknya ini gampang sekali, mudah sekali teman-teman. Soal rasa dijamin sangat maknyus dan enak sekali. Jadi jangan sampai teman-teman tidak mencobanya ya. Karena ide jualan roti kroket ini sangat menjanjikan sekali. Walaupun kita jual dengan harga 2000, itu potensi keuntungannya bisa hingga 100%. Apalagi rasanya sangat mantul dan maknyus sekali. Dijual 2000, insya Allah ini bakal laris manis teman-teman. Apalagi kita jual di bulan puasa nanti ya. Mudah-mudahan banjir THR nih, amin. Nah selanjutnya Bang Polan menyiapkan 250 gram tepung terigu. Kemudian kita tambahkan sekitar 100 ml air. Kemudian kita aduk-aduk hingga tepungnya benar-benar larut dengan air. Oke, bahan selanjutnya siapkan juga tepung panir kurang lebih sekitar 350 sampai 400 gram. Nah terutama ini kita balur dulu rotinya dengan adonan tepung yang basah. Kemudian kita celupkan saja rotinya ke dalam tepung panir. Pastikan teman-teman mengasih tepung panirnya secara merata ya, agar tampilannya bisa lebih cantik dan menarik. Nah ini teman-teman yang sudah kita potong tadi. Jangan terlalu lama ya rotinya di dalam tepung basah, nanti rotinya bisa hancur karena terlalu lama akhirnya lembek. Jadi cukup sebentar saja, kira-kira sudah merata dengan tepung basahnya, langsung diangkat, langsung kita celupkan saja ke dalam tepung panir. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih menyimak, dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa dicocol tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan tentang info-info terbaru seputar ide bisnis dengan modal ekonomis dan potensi keuntungannya bisa melimpah ruah. Silahkan dicoba teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi ide jualan kita di bulan puasa nanti ya. Mudah-mudahan bisa menambah THR. Nah ini sudah selesai, kita kasih tepung panirnya. Dari satu resep ini dari 2 bungkus roti itu dapatnya sekitar 44 potong ya teman-teman ya. Nah ini sebagian saja akan Bang Polan goreng dan sebagian lagi akan kita simpan di dalam kulkas. Oke, kita siapkan saja minyak untuk menggoreng. Setelah minyaknya sudah benar-benar panas, nah kita akan goreng ya teman-teman. Kita goreng hingga warnanya berubah kuning kecoklatan, sambil dibolak-balik agar matangnya bisa merata. Nah teman-teman, ini sepertinya sudah matang, warnanya sudah
berubah kuning kecoklatan, kita angkat saja lalu kita tiriskan. Oke, ini hanya 12 keping atau 12 potong saja yang Bang Polan goreng ya, sebagai contoh buat teman-teman yang mau berjualan di tempat ya. Tapi kalau saran Bang Polan buat teman-teman yang berjualan online itu bagusnya di frozen saja, atau jual mentah saja ya, atau jual yang sebelum digoreng. Nah, buat teman-teman yang jualan di tempat, ini Bang Polan kasih contoh untuk kemasannya. Siapkan satu bungkus atau satu lembar kertas nasi untuk satu biji atau satu potong roti. Nah, ini kalau diukur sekitar 21 kali 21 cm. Atau teman-teman mau yang lebih besar lagi, bisa diukur 25 atau 26 atau 27 ya. Ini kalau ukurannya 21 kali 21. Nah, ini teman-teman, jadi kemasan ya, gampang dan simple sekali. Teman-teman tinggal lihat saja di videonya ini. Nah, ini caranya gampang, mudah. Jadi biar lebih ekonomis lagi dari segi modal, jadi untuk kemasannya kita gunakan saja kertas pembungkus nasi. Nah, setelah selesai kita masukkan satu potong rotinya, kemudian satu saset saus sambal. Untuk saus sambal ini juga tidak terlalu mahal, itu satu paknya itu isi 24, harganya 3.000 teman-teman. Jadi satu sasetnya itu termodalkan sekitar 100 perak lebih lah ya. Nah, ini hasilnya teman-teman ya, gampang dan cantik sekali dari segi tampilannya, dan bisa juga dikemas menggunakan cup mika seperti ini ya. Cuman menurut Bang Polan, cemilan roti kroket ini itu enaknya dikonsumsi lagi hangat-hangat atau panas-panas. Jadi alangkah lebih bagusnya kita jual di tempat atau bisa dijual mentah saja atau frozen. Nah, ini teman-teman, ini aromanya sangat menggugah selera sekali ya, harum dan wangi sekali. Dan rasanya ini maknyus sekali, mantul sekali teman-teman. Di luarnya crispy, nah, seperti garing, di dalamnya itu lembut sekali, gurih sekali, mantul sekali teman-teman. Apalagi nih kalau kita cocol dengan saus sambal, wah ini maknyus sekali ya, mantul banget. Sangat layak sekali untuk kita jual ya, apalagi kita jual 2000, ini menurut Bang Polan murah meriah sekali teman-teman. Tapi soal rasa ini mewah dan istimewa. Walau modal bahannya super ekonomis, tapi soal rasa menurut Bang Polan gak kalah enak tuh sama yang viral-viral itu ya. Nah, silahkan deh teman-teman cobaan di rumah ya. Oke teman-teman, nah, cuman sebagian saja yang Bang Polan goreng, dan sebagiannya lagi ini kita kemas saja ke dalam cup mika ukurannya 1A. Ini kita isi saja dengan 10 potong atau 10 keping roti kroket yang masih mentah, yang belum digoreng ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa menjualnya dengan harga 20.000. Menurut Bang Polan lebih bagus kita jualnya seperti ini ya, karena roti kroket ini itu enaknya dimakan ketika lagi hangat-hangat. Atau teman-teman bisa menjualnya di tempat langsung, di orang yang pesan langsung digoreng ya. Nah, menurut Bang Polan lebih bagus seperti itu, karena rasanya tetap terjaga ya. Atau teman-teman juga bisa menyimpannya di dalam kotak seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mau produksi banyak itu bisa diproduksi sekaligus ya. Setelah diproduksi nanti kita tinggal simpan saja di kulkas. Nah, ketika ada yang pesan, ada yang beli, barulah kita goreng. Jadi kita tidak terlalu repot ya, berulang-ulang bikinnya, sekali bikin sekali banyak. Kemudian tinggal kita simpan saja di dalam kulkas atau dalam pendingin. Ini bisa bertahan hingga 3 sampai 4 hari. Kalau mau lebih lama lagi bisa di freezer, itu bisa bertahan 2 sampai 3 minggu ya teman-teman. Makanya itu Bang Polan tidak menambahkan santan atau susu ya, supaya bisa bertahan lama ketika belum digoreng. Oke teman-teman, dari satu resep ini dan dari 2 bungkus roti tawar itu dapatnya 44 potong roti kroket ya. Kalau kita jual dengan harga 2000 itu jadinya 88.000. Nah, atau untuk total modal keseluruhannya itu sekitar 40.000 hingga 45.000 teman-teman. Jadi walaupun kita jual dengan harga 2000, itu potensi keuntungannya bisa hingga 100%. Cukup lumayan menjanjikan sekali menurut Bang Polan. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga ide bisnis kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bang Polan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.